Udah ya Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Sholawat serta salam semoga kita senantiasa haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan kajian fikih kitab Matan Ghayatit Takrib, marilah kita hadiahkan surat Al-Fatihah terkhusus untuk mu'alif, yaitu Syekh Abi Syuja, beserta para mu'alif syurah atau yang mensyarahinya, dan seluruh mu'alif kitab-kitab fikih dan kitab-kitab syara' yang telah mencurahkan ilmunya untuk kita semua. Semoga kita dimudahkan oleh Allah dalam memahami ilmu-ilmunya dengan perantara surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada para ulama, para wali-wali yang Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengkaji tentang Islam. Karena pokok dalam agama itu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman tentang keyakinan, turunannya adalah ilmu tauhid. Islam turunannya adalah ilmu fikih, tentang amaliyah-amaliyah, tentang praktek-praktek yang bentukannya kelihatan dari luar. Kemudian ada ihsan, turunannya adalah ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Kalau belajar tafsir tergantung ayatnya. Kalau ayatnya tentang keimanan, ya berarti itu ilmu tauhid. Kalau ayatnya tentang praktek ibadah, praktek muamalah yang kelihatan dari luar, berarti itu fikihnya Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran itu ceritanya tentang akhlak, tasawuf, maka di situ berarti adalah tasawuf atau akhlak dari Al-Quran. Begitupun juga hadis, dan malam hari ini kita belajar tentang Islam. Yang kemudian ada istilah fikih. Dengan bukti apa? Islam rukunnya ada 5, membaca 2 kalimat syahadat, melafatkan nampak. Harus melafatkan, tidak cukup di hati. Kemudian sholat, puasa, membayar zakat, haji, semuanya nampak. Dan itu kemudian disimpulkan, dirangkum menjadi ilmu fikih. Kita lanjutkan pada malam hari ini, masuk pada fasal wudu. Ya, kemarin yang terakhir adalah siwak, sekarang masuk pada faslun furudul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ada suatu fasal. Wa furudul wudu'i sittatu asya. Adapun fardu-fardunya wudu, kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam wudu itu ada 6 perkara. An-niyatu, 1 niat. Inda ghaslil wajhi, adanya niat ketika membasuh wajah. Mulai dari membasuh permulaan bagian daripada wajah. Wa ghaslul wajhi, dan membasuh wajah. Wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini, dan membasuh kedua tangan
ilal mirfaqaini beserta kedua siku. Wa mashu ba'di ra'si dan mengusap bagian kepala. Wa ghaslur rijlaini dan membasuh kedua kaki ilal ka'baini beserta kedua mata kaki. Wa tartibu dan tartib alama dzakarnahu atas runtutan yang telah aku sebutkan tadi. Itu adalah bahasa dari kitab takrib atau matan yaitu takrib simple. Ya, seperti halnya yang telah kita ketahui bahwasanya fardunya wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh kedua tangan beserta kedua siku, yang ketiga apa Pak? Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Terus pada diam, membasuh wajah, ghuslul wajhi, kelewatan ya tadi. Wa ghuslul wajhi kelewatan ya. Wa ghuslul wajhi dan membasuh wajah, karena saya syarahnya sih jadi lompat-lompat. Yang nomor 2 adalah membasuh wajah, yang nomor 3 membasuh kedua tangan beserta kedua siku, yang nomor 4 mengusap sebagian kepala, yang nomor 5 membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki, yang keenam adalah tartib. Tidak ada mengusap telinga. Mengusap telinga itu hukumnya sunnah. Dan ternyata pada waktu kita kecil, atau bahkan kalau belajar terkait contoh fardunya wudhu, rukun-rukunnya sholat, atau praktek sholat, itu banyak yang tidak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Betul ya? Mana yang wajib, mana yang sunnah. Pokoknya, prakteknya Mbah Yai, prakteknya guru itu seperti itu. Dilaksanakan semua. Bahkan banyak yang menganggap itu mengusap telinga itu wajib. Banyak yang menganggap seperti itu. Karena ilmunya itu ilmu niru. Ilmu langsung melihat, prakteknya gitu. Makanya dianggap semuanya itu fardu. Contoh pada waktu sholat juga seperti itu. Dikira membaca surat-suratan juga hukumnya wajib. Dikira mengangkat tangan pada waktu sholat juga hukumnya wajib. Dikira membaca tahiyat atau tahiyat yang pertama, kita syahud yang pertama maksudnya itu dikira hukumnya wajib. Padahal di situ adalah sunnah. Masalah apa tidak? Jadi kalau dalam fikihnya itu bagi orang awam, bagi orang yang memang tidak menggeluti atau mendalami ilmu agama secara mendalam, bagi orang awam seperti kita ini, ketika ada praktek ibadah yang di dalamnya ada fardu, di dalamnya ada sunnah, umpama kok menganggap kesunahan itu sebagai kewajiban, pokoknya semuanya dianggap wajib, itu enggak masalah. Itu tidak masalah. Tidak bisa membedakan, kamu melaksanakan sholat itu yang fardu mana, yang sunnah mana, yang rukun mana, yang sunnah mana. Apalagi nanti terus kemudian ditanya yang sunnah hay'ah mana, yang sunnah ab'ad mana. Enggak tahu. Rata-rata kan pada nggak tahu kan, untuk terus kemudian merinci kan rata-rata tidak tahu. Dan jawabannya pokoknya saya lakukan seperti itu, semuanya wajib dah. Menurut para ulama fikih itu nggak masalah. Menaikkan derajat dari yang asalnya sunnah dianggap wajib itu nggak masalah. Yang masalah itu ketika yang wajib dianggap sunnah, berarti itu menurunkan derajat. Makanya bagi orang yang tidak tahu secara mendetil, tidak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah seperti dalam wudhu ini, ya wis, pokoknya saya anggap itu semua fardu, itu semua wajib, itu aman. Jadi tidak masalah bagi kita atau ketika ada orang yang tidak membedakan, yang tidak bisa membedakan antara fardu dan sunnah. Yang pertama tadi disebutkan adalah niat. Niat ini adalah pekerjaan hati.
mahalluha al-qalbu, tempatnya itu di hati. Menurut mazhab Syafi'i, niat ini adalah mahalluha al-qalbu. Dan niat adalah keabsahan dalam beribadah. Semua ibadah harus ada niatnya. Karena beliau Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i mensyarahi atau memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu biniat. Amal itu tergantung niatnya. Itu beliau atau mazhab Syafi'i mensyarahinya, innama sihatul a'mali biniat. Innama sihatul a'mali biniat. Keabsahan amal itu tergantung niatnya. Makanya dari sini mazhab Syafi'i memberikan pemahaman bahwasanya semua ibadah harus disertai adanya niat. Kalau nggak ada niatnya atau niatnya keliru, maka ibadah tersebut tidak sah. Juga diterangkan posisi niatnya itu pada waktu kapan. Wa zamanuha awalul ibadah illa fis shaumi. Niat itu berada di awal ibadah. Pada praktek wudhu di sini pertama, praktek ibadah yang tampak secara nyata adalah membasuh muka. Oleh karenanya niat dibersamakan pada waktu membasuh muka. Kalau di dalam sholat berarti pada waktu takbir. Illa fis shaumi, kecuali puasa. Fa innaha mutaqaddimatun alaihi li usri muraqabatil fajri, kecuali di dalam puasa. Karena apa? Puasa itu kita mau membersamakan di awal, pas kita start puasa itu sulit. Karena start puasa adalah masuknya fajar. Ya kan? Mulai awal kita ibadah puasa itu ketika tulu'il fajri, ketika sudah mulai nampak fajar. Lah kita kan sulit. Masa kita terus kemudian disuruh untuk apa itu? Menunggu fajarnya kapan ya? Wong jam aja kadang kita sulit untuk menunggu-nunggu, menanti-nanti. Oke, kalau di situ yang iktikafan, itu pun kadang kelewat. Saking seneng atau saking tenggelam dalam dzikir, wah ternyata udah fajar. Makanya sulit ketika kemudian umpama niat dibersamakan awal ibadah di dalam puasa. Maka dalam puasa tidak kok di awal puasa, tetapi dari hadisnya Kanjeng Nabi adalah tabyid, menginapkan niatnya pada waktu malam hari sebelum masuknya fajar. Seperti itu. Jadi agama sangat enak sekali, tidak memaksakan sesuatu yang sulit-sulit. Nah, itu adalah dalam urusan niat. Diterangkan yusannu an-nutqu biha li yusa'idal lisan al-qalba. Disunahkan mengucapkan atau melafadzkan niat. Supaya apa? Dengan adanya pengucapan tersebut membantu hati ini pada waktu niat yang rukun, yang fardu, yang wajib tadi mudah. Bisa benar-benar fokus. Itu luar biasanya mazhab Syafi'i seperti itu. Menjadikan orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'i itu lebih berhati-hati. Jangan sampai pada waktu melakukan ibadah pikirannya kemana? Pikirannya kemana-mana. Baik di situ dalam wudhu atau dalam pada waktu sholat. Mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi bagaimana pada waktu benar-benar mulai wudhu atau mulai sholat dia benar-benar ingat dia itu sedang wudhu. Pernah nggak mungkin bapak-bapak itu mungkin lagi sibuk, lagi punya proyek, lagi banyak pikiran. Kadang kita melakukan wudhu itu pikirannya kemana-mana. Pikirannya kemana-mana. Bahkan pada waktu sholat itu kadang kita, ini tadi saya niatnya sholat apa ya? Mungkin seperti itu, dan saya juga ya pernah mengalami seperti itu. Sholat asar, terus kemudian bimbang,
Itu nanti ada hukumnya tersendiri. Pada waktu wudhu, mulai dari awal wudhu sampai pertengahan, bahkan sampai akhir, pikirannya kemana? Pikirannya kemana-mana. Lah ini supaya lebih bisa fokus, supaya lebih bisa khusyuk, maka minimal pada waktu setar ibadah, dibantu supaya hati ini bisa fokus, khusyuk dalam beribadah, dalam memulai ibadah dengan niat tersebut. Makanya dibantu dengan melafatkan niat yang hukumnya adalah sunnah. Yang hukumnya adalah sunnah. Wa yusannu an-nutqu biha yusa'idul lisan al-qalba walil khuruji man aujabahu. Ada pendapat ulama yang mewajibkan memang. Ada pendapat ulama yang mewajibkan melafatkan niat. Ada pendapat ulama yang mewajibkan melafatkan niat. Jadi madhab itu seperti ini, madhab 4 itu yang muktabar itu, bahwa madhab Syafi'i tidak mewajibkan. Kalau ada madhab yang lain mewajibkan, maka madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Begitupun juga yang lainnya seperti itu. Lantas diterangkan pula, umpama, kadang kan kita kan namanya bermasyarakat atau banyak orang. Ada aja yang kemudian mempermasalahkan. Ngapain sih? Niat itu kan tempatnya di hati. Kok dilapatkan segala? Kan kadang ada seperti itu. Ya no problem. Memang ada madhab selain madhab Syafi'i yang memakruhkan melafatkan niat. Yang memakruhkan melafatkan niat, itu pun madhab mutabar, itu madhabnya siapa? Madhabnya Imam Malik. Dalam satu keterangan, anna malikan yakrahu an-nutqa biha. Menurut madhabnya Imam Malik, adalah makruh mengucapkan atau melafatkan niat. Nah kan berarti bagaimana? Madhab Syafi'i seperti tadi. Melafatkan niat hukumnya sunnah. Ada ulama yang lain mengatakan wajib. Kalau madhab Imam Malik mengatakan makruh. Nah, kalau seperti ini kan berarti nggak perlu dipermasalahkan. Kalau yang tidak melafatkan mengatakan itu makruh, silahkan. Ada keterangannya. Imam Malik juga melihat dari referensi hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Madhab Syafi'i seperti ini, madhab. Cuma memang paling enaknya ya tadi. Karena memang terbukti membantu supaya kita lebih khusyuk, lebih fokus dalam berwudu atau dalam ibadah-ibadah yang lain. Awaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kalau mau lengkap, saya berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu wajib karena Allah Ta'ala. Umpama nawaitu fardul wudu doang sah. Saya berniat fardunya wudu sah. Umpama ada orang di hatinya cuma nawaitul wudu'a, saya berniat wudu juga sah. Umpama ada orang yang berniat, saya berniat bersuci dari hadas juga sah. Jadi kalau wudu sama mandi beda. Kalau wudu kan tadi saya berniat wudu sah. Dalam hati maksudnya kan. Saya berniat mandi doang, nggak ada fardunya mandi. Saya berniat mandi. Tidak ada saya berniat kewajiban mandi, enggak. Cuma saya berniat mandi, ini enggak sah. Belum sah maksudnya niat. Karena apa? Kalau wudu itu kan praktek, umpama kita lihat orang sedang melaksanakan wudu, kan kita tahu, itu dia wudu itu. Kalau mandi, harus ada pembedanya, yaitu kewajiban atau mandi-mandi biasa. Karena mandi yang wajib sama mandi-mandi yang cuma adem-ademan atau mandi-mandi yang membersihkan keseharian itu prakteknya sama. Maka harus ada pembeda dengan niatnya tadi. Saya berniat
kewajiban mandi. Nawaitu fardhol husli. Tapi kalau wudhu meskipun nggak ada wajib, rata-rata orang udah paham, oh itu praktek wudhu, praktek ibadah wudhu. Kalau mandi kan prakteknya kan sama. Makanya tujuan niat adalah termasuknya tamyizul ibadah, membedakan ibadah dengan yang tidak termasuk ibadah, atau membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Membasuh, berniat membasuh, yang disertai dengan membasuh wajah. Madzhab Syafi'i mengatakan niat itu wajib sebagai bentuk keabsahan amal. Kalau madzhab Imam Abu Hanifah itu tidak butuh niat. Loh. Madzhab Abu Hanifah tidak butuh niat. Maksud saya memberikan pemahaman tentang madzhab-madzhab yang lain biar kita tidak mudah sensi gitu loh maksudnya. Ya kan? Kita fokus dengan madzhab Syafi'i yang lumrah di Indonesia ini, madzhab Syafi'i, cuma kita pemahaman madzhab yang lain supaya kalau kita melihat praktek-praktek yang lain itu kita tidak mudah sensi. Kalau menurut madzhab Abu Hanifah tidak termasuk keabsahan amal, hanya kesunnahan. Karena madzhab Imam Abu Hanifah memahami hadisnya Rasulullah, innamal a'malu binniyat, ay innama kamalul a'mal. Innama kamalul a'mal. Kesempurnaan amal itu tergantung niatnya. Kalau madzhab Syafi'i, innama sihatul kaabsahan amal. Kalau madzhab Syafi'i, kalau madzhab Imam Abu Hanifah cuma sempurna, kesempurnaan. Berarti kalau nggak ada niatnya, yang penting ingat, maka di situ tidak masalah, hanya saja tidak mendapatkan kesunahan. Itu dalam permasalahan niat, berarti sudah kita tidak perlu mempermasalahkan ketika ada orang-orang yang lain mempraktekkan dengan tata cara yang selain madzhab Syafi'i karena memang ada pendapatnya. Wa ghuslul wajhi, yang kedua adalah membasuh wajah. Wajah itu apa? Bagiannya mana? Ya dari batasan tumbuhnya rambut, perbatasannya secara umum, meskipun nggak ada rambutnya sampai janggut ini. Terus kemudian antara ini ini Pak? Yang pentol-pentol ini loh. Ini apa ini namanya ini? Ilingan. Ini loh yang, mohon maaf, cara bahasa Jawanya indil-indilnya ini. Kan bagian indil yang telinga kanan sama telinga kiri. Pokoknya itu yang berada di situ, apapun itu berarti bagian wajah. Ada apa di situ berarti termasuk semuanya adalah bagian wajah. Semuanya di situ adalah bagian wajah dan harus dibasuh dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Dibasuh ini tidak diharuskan dengan tangan. Artinya menurut madzhab Syafi'i, madzhab kita, tidak harus prakteknya kemudian tangan ini yang kemudian dibuat membasuh. Umpama hujan terus kemudian muka kita kenakan air, atau pada waktu kita di air terjun, di pancuran itu kemudian wajah kita sodorkan ke air tanpa adanya bentuk tangan kita gunakan, maka itu sah. Karena bahasanya memang ghusl yang dimaksud adalah inghisal. Yang penting terkena air, itu madzhab kita enak. Yang penting terkena air. Nah, kalau kemudian ada yang mengikuti madzhab Malik tadi, yang mempermasalahkan bahwasanya niat melafatkan itu makruh. Kalau konsisten dengan madzhab itu, ya menurut madzhab Malik itu harus ada bentuk fi'lu gosok menggosok. Fi'lu gosok menggosok. Harus benar-benar digosok, tapi kalau madzhab kita nggak harus. Yang penting terkena air. Wajah kita terkena air.
Lah adapun kalau ada rambut ya, rambut apa? Ya rambut, lumrahan rambut godek, jenggot, terus kumis, rawis. Sini kan rata-rata nggak punya ya. Ya. Tapi nggak apa-apa sebagai pemahaman saja. Kalau ada rambutnya, umpama rambut tersebut berada di batasan wajah, apakah itu jenggot, apakah itu godek, apakah itu brengos, yang umum tumbuh rambut ya, yang umum tumbuh rambut. Lah kalau rambutnya di apa? Di batuk ya biasanya, kening ya. Kalau rambutnya di kening ini nggak lumrah, nggak lumrah. Umpama kok rambutnya ini umum tumbuh di wajah, yang lumrahnya adalah seorang laki-laki, dilihat rambutnya kok umpama tebal, sekiranya posisi ngobrol itu tidak kelihatan kulit. Kalau mama Pak Jaka ini kan ada jenggotnya ya. Kalau ngobrol sama Pak Jaka, posisi ngobrol yang lumrahnya jarak diterangkan dalam takrot sadida itu ma yusawi mitron wanisfan takriban, kira-kira 1,5 meter. 1,5 meter kita lihat dari jenggotnya Pak Jaka ini tidak kelihatan kulitnya. Tidak kelihatan kulit yang dalamnya. Maka itu berarti termasuk jenggot yang tebal. Jenggot yang tebal. Nah, kalau beliau pinggirnya, Bapak pinggirnya Pak Jaka. Nah ini kan juga ada jenggotnya kan? Nah, ada sedikit-sedikit kan maksudnya kan gitu. Nah itu termasuk tebal apa tipis? Nah, kalau kita lihat masih kelihatan kulitnya, nah, maka di situ termasuk bulu atau rambut atau jenggot yang tipis. Ini hukumnya beda. Kalau seperti Pak Jaka yang tidak kelihatan kulitnya, maka tidak diwajibkan air sampai masuk ke dalam. Cukup di situ basuh. Jadi jenggot yang kelihatan ini dianggap di situ kayak kulit luar gitu maksudnya. Kayak kulit luar. Yang brewoken, yang gudeken, yang tebel-tebel itu, yang kiranya nggak kelihatan kulit dalamnya itu nggak harus kemudian itu sunnah sih. Tetapi bukan berarti kemudian bersusah payah dicelupkan ke dalam kolah, nggak harus, karena memang di situ tidak ada kewajiban sampai ke situ, sunnah untuk cuma disela-selani aja, itu disela-selani sini. Nah, tapi kalau yang jenggot yang tipis tadi ya wajib, karena kulitnya masih kelihatan, sekitar jarak diterangkan 1,5 meter. 1,5 meter itu di bagian-bagian yang lumrah. Kalau di bagian-bagian yang tidak lumrah, contoh umpama di kening ini tumbuh rambut, bukan yang bagian kepala loh, di kening ini tumbuh rambut tebel. Nah ini kan nggak lumrah, maka ya harus kena sampai dalam. Atau yang tumbuh godek, brewok, yang tumbuh jenggot itu perempuan, maka tidak dianggap. Kok ada perempuan, benar-benar perempuan, kok ada brewok, ada jenggot, ada kumis, nah perempuan lumrah, tapi kan lumrahnya tipis toh. Ya kan? Kalau kumisnya kok tebal kan nggak lumrah. Pokoknya kalau perempuan itu diterangkan wa bi khilafil yatim ra'atin wa khursa fayajibu isalul ma'ili basyaratihima walau kafir. Kalau perempuan wajib, karena ada kaidah an-nadir kal makdum. Sesuatu yang langka itu dianggap tidak ada. Ya, kan langka kan perempuan kok sampai ada brewoknya, ada jenggotnya, kemudian kumisnya tebal, kan langka. Lah itu dianggap tidak ada. Makanya rambutnya itu dianggap tidak ada, sehingga di situ harus dibasuh sampai dalam. Seperti kalau laki-laki tadi, mama hidungnya ada, rambutnya sampai tebal, ya dianggap tidak ada. An-nadir kal makdum. Lantas kemudian pada waktu basuh wajah, karena batasannya ini kan kita kan tidak ada garisnya Pak ya. Batasan ini kan tidak ada garisnya, maka di situ harus dilebihi.
kewajibannya harus ada lebihan sedikit, lebih baiknya banyak. Karena apa? Dalam hatinya Rasulullah, antumul hurul muhajjalun. Di umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti bisa dilihat wajahnya itu bersinar, tangannya, kakinya itu pada bersinar. Karena apa? Mempunyai syariat wudhu. Makanya perpanjang atau diluaskan, jangan ngirit-ngirit. Jangan ngirit-ngirit. Itu yang sunnah, dilebih yang banyak. Tapi untuk kelebihan sedikit, ini hukumnya wajib meskipun aslinya tidak termasuk wajah. Karena ini tidak ada garisnya. Makanya dalam kaidah fikih itu malayatimmu ila bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang andaikan tidak dengan sesuatu tadi menjadikan tidak sempurna, maka membersamakan sesuatu tadi hukumnya wajib. Nah, karena kalau tidak ada itu, maka kewajiban tidak bisa terlaksana. Maka harus dibersamakan. Ma la yatimmu illa bihi fahuwa wajib. Sudah dua kaidah loh. An-nadir kal makdum, sesuatu langka dianggap tidak ada. Yang kedua ini ma la yatimmu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang ketiadaannya menjadikan tidak sempurna suatu kewajiban, maka sesuatu tadi harus dilaksanakan, harus dibersamakan. Membasuh wajah, jenggot, brewok, dan yang lainnya tadi. Wa ghusl yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Kedua tangan beserta kedua siku. Kalau basuh wajah tadi kan bagian dari atas ya Pak ya. Sunahnya loh maksudnya. Sunahnya itu kan dari atas. Gitu. Dari atas gini. Kalau membasuh tangan tergantung posisi air. Bentukannya bagaimana. Kalau bentukannya dikolah, berarti prakteknya gimana? Dari ujung. Dari ujung ini ke sini. Kalau memang kolah. Kalau pancuran, prakteknya, sunahnya, ya dari sini. Dari apa? Siku bawah. Jadi pemahaman yang dari dari ujung jari-jari ini, kemudian ke atas ini, bukan terus kemudian kebiak uyah semuanya posisi air. Nah, kan kemudian kalau umpama panjang kita sulit, toh Pak, gini-gini kan sulit. Nah, makanya di situ dalam keterangan-keterangan fikih, kalau modelnya adalah pancuran, disokkan, maka di situ mulai dari siku ke bawah, jadi enak sampai ujung jari. Kalau memang di sini pancuran Pak ya, ada yang praktiknya sini dulu kan ada mungkin ya. Tapi di situ ya nggak masalah, kita kan berbicara yang paling utama, yang paling enak juga praktiknya adalah dari siku. Itu pun keterangan sudah masyhur dalam kajian-kajian fikih seperti itu. Seperti tadi, apapun yang ada di tangan tadi, baik itu bentukannya daging lebih, jarinya 6, atau rambut, itu harus dibasuh semua sampai kulit. Karena siku ini juga tidak ada batasannya. Siku ini kan nggak ada batasannya kan, nggak ada perbatasannya kan, mana? Ya ada siku, lihat cuma batasan ini ke sini kan nggak ada. Maka di situ pakai kaidah tadi. Ma la yatimmu illa bihi fahuwa wajib. Harus ada yang dikenakan. Syukur-syukur bisa dilebihkan supaya tambah bersinar nanti pada waktu kita digiring atau disatukan di pengadilan akhirat. Kemudian umpama ada orang yang nggak punya siku bagaimana? Ya, tidak ada sikunya. Dilumrahkan. Dikira-kirakan secara lumrah, tangan seperti itu sikunya di mana? Atau umpama sikunya itu sampai ke atas ini. Namanya fikih itu kan harus menjawab dengan berbagai keadaan. Kira-kira gini gimana? Umpama gini gimana? Lah umpama sikunya terus kemudian di atas, ya tetap pakai yang lumrah karena itu nadir. An-nadir kal makdum, diikutkan yang umum. Nah,
diikutkan yang umum. Maka kalau nggak ada sikunya atau sikunya itu posisinya itu nggak umum, maka diikutkan yang umum seperti itu. Wa mashu ba'di ra'si, mengusap bagian kepala. Bahasanya mengusap bagian kepala. Kalau bahasanya mengusap bagian kepala, apapun yang ada di kepala, baik itu rambut atau di situ kulit. Umpama kalau yang diusap rambut, berarti rambut-rambut yang berada di area kepala. Kalau di sini kan rambutnya pada pendek ya, rambutnya panjang, perempuan-perempuan itu nggak sah kalau yang diusap itu sekedar rambut yang sampai menjular keluar. Coba diginikan, yang depan ya didepankan, yang belakang ya dihelaikan ke belakang. Ini batasan di dalam kepala lah yang sah untuk diusap. Selebihnya itu tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i, satu rambut pun yang diusap sah, yang penting berada di batasan kepala. Tidak hanya satu helai, sedikit aja sudah hukumnya sah. Karena bahasanya ba'dun juga, ba'dun itu bukan kok harus separuh, bagian. Makanya kalau kita mendengar qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, bahasanya ba'dun itu bisa saja satu orang. Bahkan umpama ada kitab ya, keterangan guru saya, umpama ada kitab, itu kemudian di dalam kitab itu berbicara qala ba'dul ulama, itu bisa saja musannafnya sendiri yang berkata. Cuma beliau tidak mau menyebutkan nama, bagian. Kalau mazhab Syafi'i sedikit saja itu sudah sah, mencukupkan dalam kewajiban itu mazhab Syafi'i. Yang penting masih di dalam area mashun bahasanya. Kalau ghuslun itu adalah pembasuhan yang sekiranya air itu bisa mengalir, itu ghuslun. Meskipun kenyataannya tidak dialirkan. Umpama di situ membasuh, airnya itu digenangkan, kemudian digoyang kok bisa pindah tempat, itu namanya ghuslun. Tapi kalau mashun adalah mengusap sedikit, yang penting basah gitu aja, hukumnya sah, seperti itu. Kalau mazhab Syafi'i, saya ulangi lagi, sedikit aja sudah cukup selama masih berada di kawasan atau di lingkupan kepala. Itu menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan kalau mazhab yang lainnya, ini juga berbeda-beda. Hukumnya berbeda-beda. Diterangkan di dalam mazhab mana tadi? Kalau mazhab Malik harus semua. Menurut mazhab Malik, mashu jami'ir ra'si. Semua bagian kepala ini harus diusap. Ya prakteknya ya set, terus ditarik ke depan. Itu menurut mazhab Malik. Umpama dibasuh, dicelupkan, ya sah-sah saja. Kalau diusap sebagai kewajibannya, umpama kemudian ada yang prakteknya membasuhnya, itu sah. Karena membasuh itu melebihi daripada tidak sebaliknya. Kalau kok prakteknya kewajibannya adalah membasuh, tidak cukup diusap. Tadi membasuh wajah, membasuh kedua tangan kan kewajibannya adalah pembasuhan. Kalau cuma diusap tangan, terus kemudian ini nggak ada airnya, cuma basah gitu saja, itu tidak cukup. Karena kewajibannya adalah membasuh. Imam Malik dalam urusan mengusap kepala adalah jami'ur ra'si. Imam Abu Hanifah rubu, seperempat. Minimal seperempat daripada kepala. Kalau Imam Ahmad, beliau
Di dalam madhabnya ada yang mengatakan setengah kepala maksudnya. Ada yang mengatakan isti'ab semua. Berarti yang paling ringan madhab mana? Madhab Syafi'i. Yang paling ringan madhab Syafi'i. Pun demikian karena madhab yang lainnya itu seperti itu, madhab Syafi'i sunnah. Tidak cuma sedikit tetapi ya diperbanyak. Tetapi diperbanyak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Di dalam pembasuhan kedua kaki beserta kedua mata kaki diterangkan wala budda min takhsisir rijlaini bimazidil ihtiyati li annaha madinnatul awsakhi khususon al-aqib. Wajib lebih berhati-hati dalam pembasuhan kedua kaki karena kedua kaki ini adalah bagian yang sering kotor, banyak kotoran karena dibuat berjalan dan yang lainnya. Khususnya adalah tungkak atau tumit. Nah, itu kan kadang kan pecah-pecah Pak ya. Kalau Bapak sih ya kerja kantoran. Kalau orang-orang yang kerja di sawah, di tegalan itu ya pada pecah-pecah. Itu benar-benar hati-hati. Namanya pecah-pecah, umpama kok terus kemudian yang bagian dalam itu kelihatan dari luar, maka yang bagian dalam itu harus dikenakan air. Kecuali nutup. Kecuali sudah nutup. Kalau sudah nutup, bagian tidak harus dipecah. Tapi kalau pecahannya itu sampai dalamnya kelihatan dari luar, maka yang bagian dalam itu harus dikenakan air. Makanya bahkan dalam urusan tumit kaki ini ada ancaman dalam suatu hadis wailun lil a'qabi minan nar. Celaka bagi orang-orang yang tidak menyempurnakan pembasuhan bagian tumit kaki karena pada sering saking keburu-buru segera ikut sholat pada waktu pembasuhan kaki tidak benar-benar membasuh kaki dengan teliti. Itu harus hati-hati. Karena tadi mata kaki ini tidak ada batasan, seperti tadi dilebihkan, lebih baik sampai ke atasnya lagi supaya termasuk orang yang senang sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihkan pembasuhan yang wajib agar nantinya di akhirat lebih kelihatan sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, yang terakhir adalah tartib. Alama dzakarnahu. Apa itu tartib? Berurutan. Berurutan, yang penting urut. Itu namanya tartib. Meskipun tidak secara langsung. Umpama ada orang, mohon maaf, di sini wudu, niat, kemudian membasuh wajah. Terus kemuhajirin melanjutkan wudunya, membasuh kedua tangan. Kemudian istiqomah dilanjutkan mengusap kepala dan seterusnya. Jadi setelah pembasuhan pertama melanjutkan pembasuhan ini sudah kering. Sah apa enggak sah? Karena yang penting berurutan. Ya. Menurut mazhab Syafi'i yang penting urut, jangan dibolak-balik. Adapun mualah, kalau mualah itu sunnah. Mualah itu adalah beriringan secara langsung sekiranya pembasuhan yang pertama belum sampai kering. Nah, itu namanya mualah. Kalau tertib menurut mazhab Syafi'i termasuk kewajiban fardu. Kalau mualah hukumnya sunnah. Kalau mualah hukumnya sunnah. Bedanya apa? Kalau tertib yang penting urut meskipun pembasuhan yang pertama sudah kering. Kalau mualah adalah langsung beriringan. Sekiranya pembasuhan yang pertama belum sampai kering. Nah, ini juga ada madhab yang lain tuh Pak. Madhab yang lain itu ada yang mengatakan yang wajib mualah, tertib nggak wajib. Loh ada loh wudu. Ini juga muktabar. Madhab ini muktabar, masih madhab 4 ini. Makanya kan kadang kita melihat ulama selain atau orang-orang Islam selain kawasan Indonesia itu kok wudunya kok gitu, kok nggak urut gitu kan ya? Kadang mungkin menemukan semacam itu. Dan itu memang ada madhab yang kayak gitu.
Kalau madhab Syafi'i itu kan memahami ya prakteknya Rasulullah itu kan ya urut. Terus kemudian innallaha dzakarul mamsuha bainal maghsulaini wa dzalika linuqtati tartibi. Allah pun di dalam Al-Qur'an menyebutkannya ya membasuh, kemudian mengusap, baru terus kemudian membasuh, membuktikan itu harus urut atau tertib. Nah, Rasulullah juga di situ prakteknya urut. Ya, maka di situ Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa tertib itu wajib. Kalau madhab yang lain, enggak. Pembahasan dalam Al-Quran itu pakai wawu kok. Bukan pakai fa. Kalau dalam ilmu nahwu itu ada wawu, huruf atof, ada fa. Huruf atof atau tuma. Kalau itu dan. Kalau fa dan tuma itu kemudian atau lalu. Lalu kalau dan kan ya siapapun di situ atau yang pertama ini, yang kedua ini ya nggak masalah. Tapi kalau lalu berarti menunjukkan tertib. Lah di dalam Al-Quran itu praktiknya menggunakan wawu dan tidak ada terus kemudian keterangan harus memulai apa yang dimulai Allah, nggak ada, itu kan praktiknya di sofa dan marwah. Itu pemahamannya madhab yang lain seperti itu kan nggak masalah orang-orang alim. Yang masalah itu kita mempermasalahkan yang sebenarnya tidak dipermasalahkan oleh orang-orang alim. Orang alim itu kan ya nggak masalah berbeda pendapat. Mereka memang sudah punya kapasitas. Kalau menurut madhab yang lain, nah ini saya sebutkan ya sebagai tambahan pengalaman biar tidak mengejas. Tidak kemudian kita itu wah itu wudunya gimana, nggak, saya itu nggak urut dan lain sebagainya. Anna tartiba fil wudu'i ghairu wajib. Tartib di dalam wudu itu tidak wajib. Inda Abi Hanifah wa Malik. Inda Abi Hanifah wa Malik. Wa annal mualata fihi wajibatun inda Malik wa kada inda Ahmad alal masyhur. Jadi menurut mazhab Abu Hanifah dan mazhab Malik atau Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, tartib itu tidak wajib. Menurut mazhab Malik mualah yang wajib. Artinya apa? Berarti prakteknya umpama tidak tertib itu sah. Yang penting langsung beriringan itu ketika menurut mazhab Abu Hanifah dan mazhab Malik. Yang penting langsung meskipun tidak urut, dah gitu. Kalau mazhab Syafi'i harus urut meskipun tidak beriringan secara langsung. Nah, kita ini kan rata-rata pakai mazhab Syafi'i urut. Pun demikian biasanya langsung beriringan. Memang ada kaul menurut Imam Syafi'i. Kaul itu adalah pendapat sebagian kecil dari ulama-ulama Syafi'i yang mengatakan mualah tetap wajib. Walhasil apa? Walhasil umpama ada orang Islam lain di luar negeri lah atau siapapun mungkin ada di Indonesia, kelompok-kelompok di Indonesia kok praktek tidak sama dengan kita urutannya, oh berarti memang ada pendapat yang seperti itu. Tidak perlu kita kemudian mengejas, menyalahkan, itu gimana? Nah, berarti kan kita belum pengalaman. Nah, ini alhamdulillah ada keterangan seperti ini. Demikian permasalahan-permasalahan yang ada dalam fardunya wudu, begitupun juga pendapat-pendapat madhab atau ulama yang lainnya. Yang penting kita adalah prakteknya komitmen dengan satu jalan atau satu madhab supaya kita cepat sampainya, maksudnya gitu. Nah, adapun pendapat-pendapat yang lainnya adalah sebagai bentuk tambahan pengalaman kita dalam keilmuan sehingga kita tidak mudah menyalahkan yang lain karena memang ada pendapat ulama yang juga muktabar seperti itu. Pendapat ulama yang lain mungkin bisa kita gunakan di waktu kita terdesak, di waktu kita tidak bisa atau sulit untuk menggunakan madhab yang biasanya kita gunakan. Mungkin ada pertanyaan dari para hadirin, Bapak-bapak, dalam persoalan wudhu. Silahkan. Monggo. Hukum wudhu. Wajib. Wajib. Oh.
Itu kan kalau kita berbicara usul kan. Ya, berbicara usul fikih kan gitu. Kenapa kalau wudhu pada waktu sholat kok wajib? Kenapa wudhu dalam praktek selain sholat itu hukumnya sunnah kan gitu. Nah, maka dari itu memang ada hal-hal semacam itu. Nah, karena pada waktu sholat ya bagaimanapun juga sholat itu harus mempunyai wudhu. Harus mempunyai wudhu. Tapi kemudian gini mas atau pak. Nah kalau sholatnya sunnah, apakah kemudian wudhunya sunnah? Nah, kan gitu. Ketika di situ tilawatul Quran yang hukumnya apa? Sunnah. Apakah terus kemudian wudhunya pada waktu menyentuh mushaf itu sunnah? Nah, makanya kalau kita kaidah-kaidah seperti tadi itu adalah suatu perdebatan yang ada di dalam usul fikih. Nah, suatu perdebatan yang ada dalam usul dan itu asik. Ya, maksud gitu dan itu asik. Lah, kalau sudah debat usul fikih, gimana sih ulama ini prosesnya itu gimana sih? Kok yang ini wajib, kalau yang itu sunnah? Kalau kita berbicara seperti itu juga masuk akal maksudnya. Itu juga masuk akal. Itu juga masuk akal. Tapi kalau kita sudah berbicara masalah menjadi buah tinggal memakan untuk menyampaikan wudhu dalam sholat wajib. Wudhu ketika mau menyentuh mushaf wajib. Nah, kita kan mau menyampaikan kepada khalayak umum kan gitu. Tapi kalau kita mau menggali pelajaran usul fikihnya, ya kita tidak masalah berbicara seperti tadi. Wudhu itu sunnah kok. Lah akhirnya kan terbelalak. Maksudnya biye wudhu itu sunnah. Lah dengan keterangan selanjutnya maka kita baru memahami. Malayatimu illa bihi bahwa wajib. Tetapi kalau kita sudah berbicara terkait hasil daripada hukum, ya seperti tadi, Pak. Karena syarat dari sholat harus mempunyai wudhu. Tetapi adanya syarat itu tidak mengharuskan harus sholat. Kan gitu kan? Pengertian syarat kan seperti itu. Pengertian syarat adalah masyrut. Itu harus ada syaratnya, tapi syarat tidak harus ada. Artinya apa? Sholat harus ada wudhu, tapi wudhu tidak harus digunakan sholat. Maksudnya kan seperti itu. Nggak masalah itu Pak. Itu adalah pembahasan usul fikih. Jadi kalau kita memperoleh kajian seperti itu, ya kajian yang menjadikan kita itu berpikir. Kan gitu. Artinya kan ada kan kadang ulama-ulama sekarang itu memancing supaya kita itu berpikir. Loh, kok gitu itu sesat atau gimana? Kan gitu kan. Supaya aslinya mancing doang. Supaya kita itu supaya belajar atau ngaji lagi aslinya. Enggak terus kemudian ini ngecat pelapon. Oh iya. Iya kalau kita terapkan dalam kehidupan. Lah itu nanti juga mah wajib. Makanya kan terus kemudian ada kaidah lil wasail hukmul maqasid. Perantara itu sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya wajib, maka perantaranya juga ikut wajib. Kan seperti itu. Kalau masalah yang melafatkan niat tadi, itu kan hukumnya sunnah meskipun niat adalah wajib. Karena itu maksudnya adalah i'anah ala ta'at. Menolong dalam ketaatan itu hukumnya sunnah. Bukan lil wasail hukmul maqasid. Itu beda loh. Kalau perantara tergantung tujuannya atau malayatimu bi'illah bihi fahuwa wajib, itu beda dengan i'anah ala ta'at. Karena umpama nggak ditolong ya juga taatnya itu bisa dijalankan gitu loh. Karena untuk mempermudah maka adalah sunnah. Seperti itu. Contoh di dalam Al-Quran dulu kan, mohon maaf, Quran itu kan ya nggak ada titiknya. Kan gitu kan Pak ya. Kemudian nggak ada tanda wakof. Apalagi sampai sekarang kemudian ada warna-warnanya sebagai tanda bacaan. Bagaimana memberikan tanda-tanda seperti itu? Sunnah. Karena untuk mempermudah, menolong dalam ketaatan tidak wajib. Nah, tetapi sunnah menolong ketaatan. Terus kemudian umpama ini mik ini juga kalau kita bahas fikihnya ini pahala yang luar biasa. Kita wajib apa sunnah ini pakai mik ini? Nah, ya tergantung
Kalau pengajiannya itu orangnya banyak dan ustadznya nggak keramat, kalau Kanjeng Nabi kan keramat, meskipun nggak pakai mic kan yang sampai belakang kan kedengeran. Kalau ustadznya nggak keramat maksudnya, maka kalau yang di belakang kemudian apa itu nggak kedengeran, yang dibahas adalah ilmu yang fardhu ain, maka mic ini adalah lil wasail hukmul maqasid. Kan seperti itu. Nah kalau seperti ini ya i'anah ala ta'at biar memudahkan, biar suaranya yang baca itu tidak cepat habis. Apanya? Tinggal karaokeannya. Ini nanti adalah masuknya ilmu mantek Pak Ustadz. Mantek itu kan ada tasawur, ada tasdik. Kita tidak bisa langsung menjawab. Karaokeannya kalau sama istrinya sendiri di kamar berdua ya nggak masalah. Kalau istrinya sendiri. Kalau karaokeannya kemudian itu kan beda lagi maksudnya gitu kan. Jadi kalau kita lihat sejarah pada zaman Rasulullah kan nggak ada kan istilah fikih, penamaan usul fikih, penamaan qawaidul fikih itu kan nggak ada. Tapi di situ sudah ada ilmu fikih kan gitu. Terus kemudian setelah ulama-ulama namanya pada waktu Bani Abbasiyah setelah Bani Umayyah, nah itu lantas ada istilah-istilah tersebut dari para ulama, ada istilah fikih dulu, kemudian ada usul fikih, kemudian ada qawaidul fikih, disimpulkan supaya lebih memudahkan dalam memahami ilmu fikih itu kalau kita berbicara secara dalam. Pokoknya walhasil tadi Pak ya, biar tidak kemana-mana pembahasannya bingung, kita pegang yang menjadi acuan dan yang biasa kita amalkan sebagai bentuk tambahan adalah supaya kita lebih berpengalaman dan tidak mudah menyalahkan. Itu aja. Masubah di rosi gitu ya. Iya. Gimana kalau yang botak itu gimana tuh? Ada rambutnya gitu. Kan rusak. Bagian rambut nih. Botak udah ada rambutnya. Lurus. Makanya tadi kan tadi kan mengusap ro'as. Ro'as itu kan kepala. Nah, berarti kan kepala, apa-apa yang ada di kepala. Baik itu kulit, mau ada sungunya ya nggak masalah. Ya kan? Tanduk kan kadang ada gitu kan. Terus kemudian rambut, pokoknya yang ada di kepala ini Pak. Ada yang di kepala, apakah itu rambut, apakah itu kulit. Tidak harus rambut. Kulit pun boleh. Jadi kalau kemudian botak, ya yang diusap ya bagian kebotakannya itu. Berarti ya batasan kepala Pak. Batasan kepala. Ini. Kalau di sini ya dikira-kirakan, makanya jangan ambil yang apa itu terlalu pojok-pojok. Cari yang amannya ya di tengah gitu aja. Jadi kalau botak yang diusap ya kulitnya. Karena nggak punya rambut kok masuk rambutnya. Nah, beda kalau kemudian istilah bahasanya mashu ba'dis sya'ri. Itu harus rambut. Tapi istilahnya bukan sya'ar tapi ro'as kepala. Berarti apa-apa yang ada di dalam kepala. Kalau madzhab Syafi'i tadi yang penting ada yang diusap. Kalau madzhab Imam Malik semua jami'ur ro'as. Kalau madzhab siapa tadi? Imam Abu Hanifah rubu seperempat. Kalau madzhab Imam Ahmad setengah, nisfu, setengah kepala minimal. Menurut kaul yang di Imam Ahmad adalah isti'ab semuanya juga. Jadi Imam Syafi'i paling ringan. Ba'at itu beda dengan nisfu. Kalau ba'at itu bagian, yang penting ada, meskipun tidak setengah. Yang penting gini buat saja, biasanya kita habis tapi di dalam pakai minyak air itu. Iya. Tapi ya, terus kita ambil dulu. Mungkin sebagian di sini juga bisa kali buat saja. Bisa. Yang penting itu termasuk masih kepala. Ini kan takut obat nih. Bisa. Boleh. Kalau madzhab Imam Syafi'i itu kan praktek ngusapnya itu kan yang penting ada di kepala sebagai bentuk kewajiban. Gitu. Kemudian di dalam kajian fikih Syafi'i itu bagaimana orang yang memakai imamah. Orang yang memakai imamah itu kan kemudian kalau terus ingin praktek wudhu madzhab Syafi'i ingin menjalankan kesunahan mengusap semua
kepala. Ini kan sudah ditata dengan sebegitu rapinya, maka bagaimana? Minimal adalah harus mengusap yang wajib. Ini memang kan nggak semuanya kan, ya diambil sedikit lah. Kalau ingin kemudian menjalankan kesunahan secara kesemuanya, maka yang cukup diusap adalah imamahnya. Jadi usap nggak usah kemudian dibasahi yang banyak air. Tapi persyaratannya sebelumnya sudah ada yang diusap bagian kepala, kena rambutnya atau kena kulitnya. Untuk mendapatkan kesunahan tidak harus dicopot. Kesunahan jami'i ra's, tetapi prakteknya diusap imamahnya. Seperti itu, Pak. Jadi kalau yang peci gini ya malah tambah putih nanti malahan. Mungkin ada lagi? Sekarang kita bukan lagi pakai sapu alis ini apa pensil. Sekarang pakai alis. Kalau kita berbicara tato, ya, tato baik di alis atau di anu. Kalau kita konsisten dengan ilmu fikihnya loh. Kalau tato yang modelnya terus kemudian sampai menutup kulit karena sampai menjal apa itu kayak disuntik-suntik gitu kan, sampai terus kemudian kulitnya terlapisi dengan cairan tato, tinta tato itu. Kalau kita berbicara fikih, maka di situ hukumnya tidak sah. Nah, kita tetap konsisten, bagaimanapun juga fikih menyatakan di situ tidak sah dan wajib untuk dihilangkan. Kan gitu, wajib untuk dihilangkan supaya di situ tidak ada yang menghalangi untuk sampai ke kulit. Nah, tunggu dulu Pak. Nah, terus kan ada kita berbicara fikih, ada kita berbicara dakwah. Kita bicara dakwah itu artinya seperti ini. Umpama ada orang yang kemudian tatonan, kemudian kita langsung kasih fikih yang dasar seperti tadi, wah nggak jadi. Makanya di situ, ya umpama seperti ada orang yang baru umur 50 tahun itu, baru menjalankan sholat. Terus kemudian kita ngejas, kamu berarti selama 30 tahun harus kodok. Lah itu kan, waduh berat ini. Mending rasa sholat nggak tahu malah tambah enak kan gitu kan. Makanya di situ biarkanlah dulu. Umpama kalau ada kesadaran untuk menghilangkan tatonya, alhamdulillah. Kalau di situ masih merasa berat karena merasa kesakitan dan sebagainya. Kalau kemudian dihilangkan tatonya malah menimbulkan kecacatan kulit tuh. Ya udah. Ya kan kecacatan kulit, ya udah di situ ya praktek wudhu ya praktek aja, tapi di situ diperbanyak istighfarnya. Oh, Allah itu kalau sudah melihat usahanya hamba benar-benar bertaubat, ya terserah Allah nanti mengampuni, yaghfiru ma yasha kan gitu. Tapi secara hukum fikih tadi Pak, kalau kita berbicara fikih bagaimanapun juga ya tidak sah. Ya kan? Kalau kita berbicara fikih wong kulitnya tertutup. Tidak sah, apalagi tadi pitek atau ngecat, bekas ngecat, kemudian ada yang ketinggalan itu ya karena tidak tembus kulit ya bagaimanapun tidak sah. Makanya kan kita yang tidak bertato jangan sampai bertato kan gitu kan. Kalau yang sudah bertato kalau bisa dihilangkan. Kalau kemudian kok merasa sulit dihilangkan berat malah menimbulkan kecacatan ya udah tetap sholat, tetap wudhu, lantas kemudian banyak istighfar, semoga Allah mengampuni dalam urusan itu. Gitu sih. Kalau kita sudah berbicara dakwah. Iya. Tadi di awal ngomongin terkait sebelumnya saya kan belajar Islam ini cuma memang di sekolah aja gitu kan, di sekolah umum gitu kan, seminggu sekali menjalani Islam. Jadi Ustaz di awal terkait dengan tauhid, fikih dan tasawuf. Berapa kan suka ya YouTube ya, itu ada yang namanya ini saya belajar mungkin yang di sekolahan itu kan yang fokus mungkin fikih doang kan, fikih aja dan fikihnya itu mungkin fikih Syafi'i. Ya di sekolah
Indonesia gitu kan. Paling perbedaan yang fikih sapi itu yang saya tahu nih yang beda sama yang lain ya paling kunut aja. Tapi kalau yang lainnya bukan nggak kunut berarti bukan sapi. Satu lagi kalau nyentuh istri itu batal. Yang lainnya mungkin itu ya yang perbedaan. Nah, ternyata di sini ada yang namanya akidah, ada tasawuf, itu juga pernah dengar itu ada mazhab-mazhabnya gitu. Iya. Nah, bisa nggak dijelaskan yang itu garis besar apa sih ilmu akidah? Kan kalau di sekolah gitu nggak tahu kan apa mungkin itu yang kita pelajari ilmu akidah, terus saya nggak tahu gitu kan. Terus ya apa itu yang dipelajari di sekolah itu ilmu tasawuf juga saya nggak tahu. Mungkin Ustaz bisa jelasin secara garis besar akidah apa, terus mazhab-mazhabnya apa, tasawuf juga ilmunya apa dan mazhab-mazhabnya apa. Mungkin biar saya tahu kalau saya itu pengikut akidahnya ini, fikihnya ini, tasawufnya ini. Mungkin itu Ustaz. Iya. Jadi secara globalnya kalau kita berbicara itu semua nanti kan tetap luar biasa panjang. Kenapa kok yang kita tekankan, ya kan? Artinya yang banyak di pelajaran-pelajaran sekolah umum ataupun yang lainnya itu fikih. Karena sebenarnya dalam fikih itu juga terkandung ketauhidan, juga terkandung tasawuf ketika mau menjalankannya, kan gitu. Kalau kita cuma beriman tanpa action, itu kan nggak cukup, kan gitu kan. Kita kemudian berakhlak tetapi tak mau sholat, ya juga nggak cukup. Di dalam ilmu fikih ini adalah terkandung juga praktek mentauhidkan, juga praktek apa? Bertasawuf. Buktinya apa? Contoh sholat. Pada waktu sholat kita sebelumnya boleh bergerak sembarangan, boleh berucap sembarangan, artinya bebas selama tidak haram loh. Maka pada waktu sudah mulai takbir kita harus profesional dong. Mau menyembah Allah, mau menghadap Allah harus profesional. Itu adalah bagian daripada ilmu tasawuf. Ilmu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid adalah suatu keyakinan. Keyakinan apa? Kita ini nyembah Allah, enggak nyembah manusia. Kadang orang itu menyembah Allah tapi karena manusia. Menyembah Allah tapi karena manusia. Umpama. Saya contoh. Saya kan imami juga di masjid atau di rumah. Itu kadang itu masih karena manusia. Kalau tidak kelihatan jamaah itu khawatir dirasani lah, dihibai lah. Ya berarti kan kita menyembah itu bukan karena Allah secara murni, berarti karena marah. Sungkan sama mertua gitu maksudnya. Gitu. Kadang terus kemudian baca surat. Wah, kalau nggak surat ini nggak keren nih. Nah, itu kan berarti saya pada waktu sebelum surat makanya kan betul tadi ada pelafatan niat, ada benar-benar lillahi ta'ala tadi nih. Maka betul. Kadang wah, imami di Al-Falah atau yang di mana gitu. Wah, kalau nggak baca surat yang panjang ini kurang keren ini. Loh, jujur. Tanya aja sama Ustadz, jujur. Tanya, imamnya kenapa sih bacanya panjang? Baca pendek kan juga sah daripada kita kelamaan. Kita malah nggak khusyuk. Khutbah juga, wah khutbah sudah dipanggil, ada amplopnya ini kalau nggak panjang ini. Lah itu kita itu menyembah siapa? Menyembah Allah kepala pikiran itu. Mohon maaf, ini adalah rahasia para ustadz gitu aja. Makanya itu adalah suatu fi'lu, suatu praktek yang secara dohirnya kita tidak bisa mengejas. Yang tahu adalah personal itu sendiri. Itu adalah apa Pak? Adalah ilmu tauhid, ada ilmu tasawuf. Tauhid itu suatu keyakinan, keimanan. Rukunnya kan ada 6 itu kan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Suatu keyakinan. Kalau kita boleh bicara madzhabnya, ada madzhab Asy'ari, ada madzhab Maturidi. Dari keempat madzhab fikih itu larinya ke situ. Kalau tauhid itu tidak begitu ada cabang-cabang. Tidak begitu ada cabang-cabang, bahkan kalau ada yang mungkin menimbulkan hal-hal yang tidak mengenakkan secara keyakinan, maka langsung dikanter.
Kalau kata guru saya, kalau sudah kita berbicara la ilaha illallah, sudah mantap, kita sudah yakin kepada Allah, yakin kepada itu tadi, sudah cukup. Jangan diperdalam, nanti malah tambah bingung. Untuk supaya tambah keimanannya adalah menjalankan fikihnya dengan akhlaknya, itu semakin mantap. Maka tauhid itu jangan terlalu diperdebatkan kalau tidak diperlukan. Tauhid itu diperdebatkan jika diperlukan. Artinya apa? Mohon maaf. Kemudian umpama ada yang bukan sama seperti kita, mempermasalahkan keyakinan kita, baru butuh debat. Tapi kalau selama kita ini sudah satu frekuensi, tidak perlu memperdebatkan permasalahan tauhid. Makanya kan bahasa la tatafakkaru fillah kan. Jangan kemudian Allah yang kalian pikirkan malah tambah bingung, tapi pikirkanlah makhluknya Allah, nanti kamu akan mendapatkan sejatinya Allah. Bahasanya mungkin seperti itu. Itu tauhid keyakinan. Lah kalau tasawuf, bagaimana kita itu berakhlak di hadapan Allah? Setelah kita yakin bahwa Tuhan kita Allah, kemudian menjalankan perintah amalan dari Allah, kemudian kita memakai tasawuf atau akhlak ini, bagaimana cara beribadah kepada Allah. Kalau kita cuma fikih, maka kita kurang beradab. Memakai fikih yang benar-benar dasar minimal loh. Kita sholat pakai sarung dari pusar sampai lutut, sah apa enggak? Sah apa enggak, Pak? Sah, tapi pantas enggak? Nah, tapi pantas enggak? Kan gitu. Kalau kita berbicara fikih poligami sampai 4 boleh enggak? Boleh. Tapi di situ kalau kita sudah berbicara tasawuf. Kalau kita sudah berbicara tasawuf, kamu poligami untuk apa? Loh, maksudnya gitu loh. Kalau kita berbicara fikih paling minimal itu sangat ringan dan mudah karena umat ini berbeda-beda. Poligami, pernah saya ditanya, menurut Ustadz, poligami itu hukumnya boleh apa enggak? Loh, kalau kamu berbicara boleh. Tapi kalau kamu berbicara adab, beradab, akhlak, tasawuf, kita mau apa poligami itu? Nah, gitu maksudnya, Pak. Jadi, fikih itu jangan dibuatkan alasan hukum sekedar sah. Tapi jadikanlah fikih ini sebagai perantara untuk benar-benar menyembah Allah dengan diiringi tasawuf, dengan diiringi akhlak. Kalau kita berbicara sama orang umum, udah fikih aja. Kalau kita mau berbicara tentang tauhid dengan orang-orang khusus, nggak bisa dibicarakan secara umum, malah tambah bingung. Ada kan salah satu penceramah yang kemudian menjadikan ramai di dunia sosial media, lah karena itu nggak konsumsi umum. Ya konsumsi umum, kalau kemudian dicuatkan di umum, orang jadi bingung. Syekh Siti Jenar sama Mbah Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu benar mana? Benar semua. Benar semua kalau kita berbicara netral. Cuma kenapa kok sampai ada kejadian sejarah seperti itu? Nah, karena ini terus kemudian ajaran yang ketauhidan ini, yang sampai dalam ini, orang-orang umum pada bingung, belum nyampe. Wah, Sunan Kalijogo juga pakai syariatnya, artinya pakai dalilnya dengan kemudian memutuskan seperti itu. Sejujurnya juga ajarannya juga tidak, melainkan memang ada pelajaran seperti itu. Makanya kita harus pintar-pintar mana yang disampaikan, mana yang tidak disampaikan. Dan itu tidak termasuk kitmanul ilmi. Kesimpulan Pak Jaka, tauhid adalah suatu ilmu keyakinan kita terhadap Allah, malaikat Allah, Rasulullah, dan seterusnya itu. Fikih adalah amal praktek lahiriah kita sebagai bentuk keimanan. Cinta kan tidak hanya di hati, tetapi harus ada action untuk menyampaikan. Kemudian tasawuf, sejauh mana kita mencintai, harus ada action yang lebih untuk mengutarakan cinta kita. Kan gitu. Maka iman, Islam, sama ihsan. Makanya yang simpel-simpel aja. Yang simpel-simpel
aja. Mohon maaf, sebenarnya orang awam itu enak, Pak. Orang awam itu enak. Kalau seperti Ustadz Ihsan kan sudah harus, Ustadz Ihsan itu wajib mendoakan ahli musola alfa itu wajib. Mengirimkan Fatihah fi kulli yaumin li jami'il jama'ah salaf itu wajib. Kalau sudah dipanggil Ustadz, itu wajib untuk mentirakati. Makanya kan ada orang awam malah nggak usah banyak doa, nggak usah banyak tirakat, udah ditirakati Ustadznya. Udah ditirakati istrinya. Iya, orang mohon maaf, orang yang tidak Ustadz itu tinggal apa? Tinggal merawat Ustadznya biar nggak kenapa-napa gitu aja. Itu aja loh, benar. Saestu benar. Kalau di situ Ustadz itu sudah setiap malam harus mendoakan yang terbaik bagi jamaah atau yang ngaji bersama Ustadz tersebut, itu harus. Seakan-akan itu harus. Lah kalau yang ngaji itu bagaimana? Di sini Ustadznya itu sehat, terawat, nggak sakit-sakitan, malam itu bisa khusyuk mendoakan jamaahnya. Lah kalau Ustadz di situ nggak mendoakan ya wallahu alam bisawab gitu aja. Itu ajaran-ajaran di pesantren atau ajaran-ajaran para kiai terdahulu seperti itu. Makanya ada masyarakat umum di kampung, alah nanti aja sudah didoakan kiai. Teman seperti itu. Ya. Pelajaran dari SD, ilmu. Nah, ini kan menyambung tadi masalah wudhu aja. Pelajaran wudhu itu kan benar apa yang disampaikan. Kayaknya yang saya terima pun mulai dari masa tadi. Cuman melihat perkembangan perjalanan waktu gitu. Kadang-kadang ada yang menyampaikan di luar mazhab itu. Jadi kadang-kadang menggabungkan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain. Katanya dulu kan pada ini. Nah, pada saat tadi namanya di menghisap sebagian kepala, ada yang full gini kan, diskusi baru keluar lagi. Itu kan full gitu ya. Terus digabungkan dengan yang mazhab Syafi'i gimana? Kalau mazhab Syafi'i tadi masalah kok ada mazhab yang lain tidak sama, mazhab Syafi'i biasanya kan sunnah, Pak. Yang umpama lebih. Mazhab Syafi'i kalau masalah ini, ya kan, itu kan sunnah. Jadi minimal itu sebagian di kepala. Kalau semuanya itu sunnah, nah, itu sunnah. Malah nggak masalah, itu malah sunnah. Iya. Jadi gini loh. Kalau orang awam itu, saya juga jujur, ini orang awam apa nggak bingung ya dengan beriringnya zaman yang semakin modern, tahu pendapat ini, tahu pendapat itu, tahu ya ini ustadz itu, kan bingung kan, ini gimana ini tambah. Dulu kan enak, meskipun tidak ada media, termasuk keberkahan para kiai terdahulu itu kayak bisa menyatukan semuanya itu kayak pakai mazhab Syafi'i, kan enak gitu maksudnya. Dimanapun juga, wah rata-rata sama, dan itu termasuk keberkahan. Nah sekarang kita tahu informasi dari mana-mana. Jadi tapi kemudian menjadikan kita bingung. Lantas kemudian ada yang kayak menggabungkan ini. Umpama benar-benar menggabungkan antara berbagai mazhab. Gini. Kalau kita ada istilah al-ami la madhabalah. Orang awam itu tidak bisa kita judge memakai satu pendapat. Memakai satu pendapat. Selama apa yang dilakukan itu ada pendapat ulama yang memperbolehkan, jangan kita salahkan. Jangan kita salahkan. Tapi kalau kita di situ ingin yang lebih utama, maka di situ komitmenlah dengan satu madhab. Ya kalau terdesak boleh yang lain. Tapi kalau kemudian kita melihat orang, selama ada madhab yang memperbolehkan, tidak ada yang memperbolehkan, maka jangan terus kemudian kita salahkan. Apalagi dalam urusan fikih. Beda kalau dalam urusan tauhid. Gitu loh Pak. Beda kalau dalam urusan tauhid. Tauhid dari 4 mazhab itu satu frekuensi. Karena tauhid itu tidak ada yang namanya kemudian banyak pendapat seperti halnya fikih. Kalau tasawuf banyak. Kalau tasawuf banyak. Muaranya satu. Ini benar-benar kelihatan beradab di hadapan Allah. Tapi kan caranya banyak. Makanya ada torikoh. Kan? Jalan. Dikirnya ini, dikirnya itu, dikirnya yang lain. Itu adalah tujuannya satu.
Yaitu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikih juga tujuannya satu, ya Allah. Tapi kalau masalah tauhid, ya ini tadi. Tauhid itu tujuan utamanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulullah. Rasulullah kemudian menurunkan kepada para ulama. Seperti itu. Mungkin ada lagi, Bapak? Santai aja, pokoknya santai. Oke. Ya, silakan. Ya. Nah, bicara fikih sah. Bicara fikih sah. Kalau kita bicara tasawuf, ya di kesunahan-kesunahan fikih itu. Jadi kalau masalah fikih sah. Kemudian kan di dalam fikih kan nggak hanya wajib, nggak hanya fardu, tetapi ada kesunahan-kesunahan itu. Lah kesunahan-kesunahan itu sudah masuk dalam ranah akhlak, dalam ranah adab. Makanya kan baiknya kalau wudhu jangan di tempat kita mandi, atau di tempat kita kencing, atau di tempat kita BAB, carilah tempat selain itu. Seperti itu. Mandi, tutupilah minimal adalah kemaluan. Depan belakang juga itu ditutupi. Nah, kalau masalah sah-sah Pak, cuma masalah etika dan adab, ya kurang gitu aja. Masalah etika dan adab, ya kurang. Tapi kalau di situ terpojok, terpaksa ya nggak masalah juga gitu loh maksudnya. Ya nggak masalah juga. Kan gitu. Iya. Ya. Terkait mandi juga nih. Kita mandi wajib. Dengan wudhu juga. Apa mandi wajib itu kan menghilangkan hadas besar. Iya. Terus wudhu itu sendiri adalah menghilangkan hadas. Apakah boleh orang sudah mandi wajib, tapi untuk misalkan untuk sholat subuh kita nggak tahu dulu lagi. Bisa. Memang ada kaidah yang kecil itu masuk yang besar. Yang kecil itu masuk yang besar. Sehingga ketika ada orang mempunyai dua hadas, kecil dan besar. Kemudian dia cuma mandi besar, maka wudhunya juga sah. Selama pada praktek mandinya tidak ada yang membatalkan. Artinya contoh tidak menyentuh itu loh. Atau menyentuh tapi tangannya dikasih pas pada waktu kosok-kosok itu Pak, maksudnya pakai kaos tangan yang tidak sampai kulit ketemu kulit, itu sih persyaratannya. Tapi saya sulit kalau nggak, kurang mantep gitu loh kalau nggak kalau nggak dikosok-kosok. Iya. Ya itu namanya juga tertib, tapi tertibnya adalah takdiron atau takdiri. Kita nyelam di suatu kolam atau di sungai, di dalam sungai pada waktu nyelam kita niat wudhu, maka itu sah. Sah. Itu kan itu sah. Lah kan kalau kita berbicara tadi loh Pak, tertib tadi loh. Adab yang lain itu tidak mewajibkan tertib, yang wajib adalah mualah. Tapi ternyata madhab Syafi'i secara lahir loh. Madhab Syafi'i kok mencebur meskipun tidak pakai mengusap itu tetap sah kan? Kan berarti kan fleksibel para ulama ini. Ya kan? Berarti kan fleksibel. Nah kalau kita tahu berbagai madhab sebenarnya itu hampir sama. Gitu loh. Cuma di situ pemahamannya dikit-dikit berbeda. Ini baru ibadah, belum nanti muamalah tambah seru lagi. Oh, tambah seru lagi Pak. Jadi gitu Pak ya. Kalau yang besar tadi bisa memasukkan yang kecil selama tidak ada yang membatalkan yang kecil gitu. Selama mampu. Tapi kalau saya sendiri nggak mampu untuk nggak menggosok-gosok itu nggak mampu. Kurang mantep gitu maksudnya. Sudah cukup? Mungkin kita lanjutkan nanti ngobrol di samping gitu aja Pak ya. Adalah kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya apabila banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.